Wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Sejatinya hari ini adalah jadwalnya Al-Ustadz Abdul Rauf. Saya dapat berita beliau berhalangan, maka saya meminta untuk naik ya ke Selasa ini untuk mengisi kekosongan. Dan materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu yang berkaitan dengan manhaj. Ibu pernah dengar masalah manhaj? Saya melihat di Sidoarjo ini kajian yang bermuatan manhaj itu hampir tidak ada. Ya, rata-rata pembahasan yang dibahas di Sidoarjo dan seputarnya ini umumnya berkaitan dengan muamalah, ibadah. Jarang yang berbicara tentang manhaj. Mungkin ibu familiar dengan judul kita, yaitu karena ada sebuah buku yang berjudul Al-Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu Jalan Golongan Selamat. Sejatinya itu bukan buku yang berkaitan dengan tauhid, ya, tapi lebih ke arah berkaitan dengan manhaj. Sebagai pengantar, dan memang perlu dan dirasa penting untuk dipelajari masalah manhaj ini, karena manhaj ini berkaitan dengan bagaimana sikap seorang muslim di dalam dia beragama, supaya dia beragama itu tidak seperti bunglon. Kalau masuk kandang kambing ya ngembek, kalau masuk kandang kerbau ya, atau masuk kandang sapi ya mau. Bukan seperti itu. Beragama terus punya prinsip, harus memiliki patokan yang kuat, sehingga itu yang bisa menyelamatkan kita dari yang namanya kita menyimpang dari ajaran yang benar, kita menyimpang dari akidah yang benar, dan dibutuhkanlah yang namanya manhaj. Secara bahasa ibu-ibu, manhaj itu artinya at-thariqah, jalan secara bahasa. Ya. Atau minhaj, atau secara bahasa ini disebut dengan thariqah. Jalan, metode. Itu secara bahasa. Jadi kalau ibu mendengar kata-kata manhaj, secara bahasa artinya adalah jalan. Dalam pengertian ini, makanya kita sering mendengar ada namanya manhajut tadris. Manhajut tadris yaitu kurikulum pengajaran secara bahasanya. Ya. Ada namanya manhajut talaqi. Manhajut talaqi itu metode pengambilan ilmu dengan metode talaqi. Ibu pernah dengar metode talaqi?
Pernah atau tidak? Tidak pernah? Wah, ibu ini ketinggalan zaman. Kudet. Talaki itu metode yang kita membaca. Ibu-ibu sering melakukannya ini. Ibu mengucapkan, anak mengikuti, itu namanya metode talaki. Jadi sering menjadi pelaku tapi tidak ngerti itu metode talaki. Ibu ngajarin sama anak ibu, bismillah, itu namanya metode talaki namanya. Jadi ibu yang membacakan dulu, baru setelah itu anak-anak ibu mengikuti, itu namanya apa? Metode talaki namanya. Ya, jadi dalam pengertian ini, secara bahasa ini, manhaj itu sifatnya umum. Manhaj itu sifatnya apa? Umum. Sedangkan secara istilah, maka manhaj itu kata para ulama, yaitu metode seorang muslim di dalam memahami agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat atau pemahaman salafus soleh. Saya ulangi, manhaj secara istilah syar'i adalah metode di dalam kita memahami agama Allah yang mulia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Adapun salafus soleh yang dimaksud, maka ibu taruh di dalam kurungnya, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Jadi kita memahami agama ini bukan dengan pemahaman kita sendiri, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi kita memahami agama ini berdasarkan apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya pahami. Contoh, misalkan kita sering mendengar berbagai macam kelompok. Ada istilahnya sururiyun. Ibu pernah dengar kelompok sururi? Tidak pernah? Saking ibu tidak pernah belajar manhaj itu tidak pernah dengar itu ya. Itu kelompok yang ma'ruf. Ada namanya kelompok Mu'tazilah, ada namanya Qadariyah, ada namanya Jahmiyah, ada namanya Khawarij, ada namanya Kullabiyah. Banyak kelompok-kelompok itu. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau pernah mengatakan, sataftariku ummati ala 73 firqah, bahwasanya Islam ini akan berpecah belah menjadi 73. Itu zaman itu Nabi mengatakan 73. Yang mana dari 73 itu berawal dari 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu kelompok Khawarij yang muncul di zaman Nabi, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ibu pernah dengar Dzul Khuwaisirah? Nggak pernah dengar juga? Nah, ya saking nggak pernah ibu belajar manhaj ini. Namanya Dzul Khuwaisirah, yang pernah memprotes Nabi SAW dengan perkataannya, I'dil anta ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad di dalam pembagian harta. Karena waktu itu Nabi ingin membagi harta rampasan perang, dan Nabi memberikan harta rampasan perang itu lebih banyak kepada orang yang baru masuk Islam. Apa tujuannya? Lita'lifi qulubihim, dalam rangka untuk mengokohkan hati mereka supaya mereka itu tidak keluar dari Islam. Karena salah satu problematika yang dihadapi oleh orang yang baru masuk Islam, yang pindah agama ke dalam agama Islam, salah satunya masalah ekonomi. Betul atau tidak? Masalah ekonomi. Keluarga memutuskan dia, tidak mau berhubungan dengan dia. Kalau anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak mau membiayai dia. Terserah kamu, hidupmu sendiri. Dan itu banyak kita dapati. Saya sering dapati itu di kalangan teman-teman mu'allaf, seperti di rumah singgah mu'allaf yang terletak, yang dikelola oleh satu komunitas yang bernama Go Hijrah misalkan. Kita sering ngobrol sama mereka. Di antara permasalahan yang mereka sering hadapi masalah ekonomi. Keluarganya memutuskan ekonomi dengan mereka. Maka Nabi memberikan itu lebih banyak kepada mereka supaya mereka tidak keluar dari agama Islam ini. Nah, itu dianggap sebagai satu hal yang tidak baik, kata Dzul Khuwaisirah. Maka dia memprotes Nabi dengan mengatakan, adillah wahai engkau wahai Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang bisa adil selain dariku.
Maka seketika itu Umar emosi dengan mengatakan, "Da'hu sa'adribu unuqahu." Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal kepalanya orang ini, karena dia berani memprotesmu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Jangan. Maka niscaya orang akan berbicara di luar sana Muhammad membunuh sahabat." Karena orang ngerti yang dekat dengan Nabi itu disebut dengan sahabat. Kalau ini dibunuh akan timbul fitnah, akan timbul permasalahan yang besar. Maka dibiarkan oleh Nabi SAW, tidak untuk dibunuh. Namun Nabi mengatakan akan keluar dari orang ini, yaitu mereka-mereka yang akan memiliki pemahaman seperti dia, yaitu Khawarij. Dan benar, mulai muncul di zaman Utsman, terbunuhnya Utsman karena pemberontakan, karena ada demonstrasi. Maka Islam kenapa melarang demonstrasi? Haram demonstrasi itu, tidak boleh. Utsman radhiyallahu taala anhu terbunuh gara-gara demonstrasi. Ya, demonstrasi. Dibunuh ketika Utsman sedang ngaji, membaca Al-Quran, sehingga darah Utsman itu terkena dengan mushaf-mushaf yang sedang beliau baca. Makanya Islam itu kenapa melarang yang namanya demonstrasi? Karena itu merupakan produknya orang-orang Khawarij. Islam tidak mengenal yang namanya demonstrasi. Yang lebih parah, siapa yang diajak demonstrasi? Para wanita. Disuruh untuk teriak-teriak di jalan, diletakkan di bagian paling depan, sementara laki-laki berada di belakang untuk menghadapi para aparat. Ini tidak benar seperti ini. Wanita di mana tempatnya? Di rumah. Nah, inilah pentingnya kita belajar manhaj itu. Belum lagi kelompok yang lain. Ali bin Abi Thalib termasuk orang-orang yang terbunuh lantaran karena orang-orang Khawarij. Yang mana pada waktu itu sebelum Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, ya, Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdialog dengan orang Khawarij karena pemikiran-pemikiran yang sesat. Mana contoh pemikiran orang Khawarij? Mereka berdalil dengan firman Allah, "Inil hukmu illa lillah." Yang tidak berhukum dengan hukum Allah disebut orang kafir, keluar dari Islam. Makanya dengan mudah mereka mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam disebut dengan kafir. Negara Indonesia dikafirkan sama mereka. Makanya jauh usah heran terjadinya pengumuman di mana-mana. Pertama terjadi bom Bali 1, kemudian bom Bali 2 yang dipelopori oleh mereka orang-orang Khawarij yang sekarang masih hidup. Ya, masih hidup sekarang. Ada sebagian yang sudah bertobat. Ya. Apa sih atas dasar mereka? Dogma, pemikiran yang dimasukkan ke dalam diri mereka. Ditanamkan ke dalam orang-orang yang masih muda seperti kita ini, seperti saya ini umur 30 tahun masih muda. Diiming-imingi apa? Kalau kamu jihad melawan orang kafir, kamu masuk surga, disambut dengan bidadari yang sangat indah. Karena kekurangan ilmu, tidak memiliki manhaj yang lurus, akhirnya terjadilah pengumuman itu. Berbuntut pada pengumuman yang lain, J.W. Marriott, kemudian pengumuman di Surabaya waktu itu yang terjadi di gereja. Itu semua lahir dari salahnya di dalam beragama, tidak mengenal yang namanya manhaj di dalam beragama. Makanya kenapa penting belajar manhaj itu, Ibu? Ya biar tidak seperti itu. Biar tidak seperti orang-orang yang suka ngebom, dikit-dikit ngebom, dikit-dikit bunuh orang. Ibu pernah dengar ISIS misalkan, Islamic State Iraq of Suriah, yang mereka mengatakan mereka adalah negara Islam. Mana buktinya? Tidak. Pembantaian terjadi di mana-mana. Orang kafir dibiarkan, orang Islam dibantai, wanita dilecehkan sama mereka, anak-anak kecil dibunuh. Katanya jihadnya seperti apa? Nah, ini saya ingin membuka pola pemikiran ibu-ibu karena masalah ini sangat penting. Tidak cukup seorang itu hanya belajar tentang Riyadhus Shalihin, tidak cukup ibu belajar tentang Arba'in An-Nawawi, tidak cukup ibu belajar tentang Aqidatut Tauhid. Perlu namanya belajar yang masalah manhaj, karena banyak sekali kelompok-kelompok yang tersebar di atas muka bumi. Contoh Ikhwanul Muslimin, mereka adalah kelompok yang menyimpang dari manhaj yang lurus. Di antara pola pemikiran mereka menghalalkan yang namanya demonstrasi. Ibu lihat di luar sana, jilbabnya sama kayak ibu, betul? Pakai cadar, tapi pemikirannya yang menyimpang. Menyuruh para wanita untuk keluar demonstrasi sambil membawa poster turunkan harga mahar, gitu kan? Kok mahar ini? Oh salah, minyak apa? Ustadz sudah serius-serius ya, dia ketawa. Ngantuk lah? Ngantuk? Ya karena tidak terbiasa ikut kajian ini. Ya, ibu tidak terbiasa mengikut kajian manhaj itu. Kalau ibu terbiasa, seru.
Ini wawasan. Tidak semua yang casing sama kita katakan dia berada di atas kebenaran. Tidak semua, Bu. Ibu sama jilbabnya dengan mereka, tapi pemikirannya yang berbeda. Mesir, kenapa porak-poranda sampai saat ini? Disebabkan karena mereka melakukan demonstrasi. Makanya ibu-ibu perlu untuk diingatkan supaya ibu-ibu jangan dikit-dikit, ayo pergi, turunkan Pak Jokowi gitu. Enggak seperti itu. Enggak boleh. Haram hukumnya. Sudah ibu ngaji lama-lama ternyata tidak paham tentang manhaj, menganggap perkara-perkara yang mereka lakukan sama seperti kita. Jangan kira orang Ikhwanul Muslimin, orang Sururi tidak belajar sama seperti kita. Mereka belajar kitab Tauhid, mereka belajar Sahih Bukhari, mereka belajar Sahih Muslim. Tapi banyak perbedaan yang terjadi dalam diri kita. Salah satunya itu, mereka membolehkan para wanita pergi berdemo, sementara Salafiyah, dakwah salaf mengatakan para wanita itu tidak boleh pergi berdemo. Jangankan pergi demo, sholat saja wanita di mana? Di rumah. Apalagi itu pergi demo. Ibu turun bawa poster kemana-mana. Mana muruah Anda sebagai seorang wanita yang Allah jaga? Di rumah, tempatnya di rumah, bukan di jalan. Disuruh teriak-teriak. Nah, ini contoh betapa pentingnya kita belajar manhaj itu. Taib. Ini sedikit pengantar terkait masalah pengertian dari apa? Manhaj. Jadi manhaj itu secara bahasa artinya apa tadi? Metode. Ya, metode secara umum. Ada namanya metode pembelajaran, ada namanya metode pengajaran. Ya, masuk ke dalam hal ini yaitu metode jual beli, sama, manhaj namanya. Tapi kalau kita bawa ke dalam istilah syar'i, kata-kata manhaj itu adalah yaitu metode di dalam memahami agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, dalam kurung Nabi dan para sahabatnya. Taib. Sekarang saya ingin sebutkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang jalan golongan yang selamat itu. Kalau yang punya buku, ya, ini katanya sering disebut lanjutan dari Kitabut Tauhid. Maka kita katakan bukan. Ini sudah berbeda. Antara Kitabut Tauhid dengan buku ini tidak sama. Konten secara konten sudah berbeda. Ya, bisa dipahami ibu-ibu. Secara penulisan juga, secara penulisnya tidak sama. Ini yang nulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, orang yang hidup di zaman ini tapi sudah meninggal. Adapun yang kitab Tauhid itu hidup tahun 1800 sekian. Berbeda. Maka ini bukan lanjutannya. Bisa dipahami ibu-ibu? Ya. Jadi kitab Tauhid itu tidak ada lanjutannya. Sudah satu itu tok. Ya, satu itu tok kitab Tauhid itu. Kecuali kitab Tauhidnya Syekh Fauzan, itu ada 3 jilid. Ya, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Sebenarnya itu satu kitab dipecah jadi 3. Nama kitab aslinya Aqidatut Tauhid, tapi itu dipecah karena di Saudi itu dijadikan sebagai kurikulum pelajaran anak SMP. Anak apa, Bu? Di sini belajarnya mahasiswi yang usia 50 tahun. Ya. Manula. SMP, Bu. Iya. Kita rata-rata yang belajar di sini itu pelajaran SMP di Saudi. Ya, kita pernah itu dalam pas waktu umroh itu kan kesempatan berkunjung ke sekolah-sekolah. Apalagi kalau sudah kita ngomong kampus itu tinggi, sudah pelajarannya sudah tinggi. Bukan belajar kitab ini pelajaran SD, SMP di sana. SMP. Ya. Di sini jadi kurikulum apa? Manulah. Lolita. Lolos 50 tahun. Sudah lolos 50 tahun semua? Bu Ima berapa? 50. Oh, hati-hati, Bu. Hah? Lampu kuning. Oh, iya. Harus semangat, Bu. Nggak boleh absen, ya. Kenapa? 74. Ah, berarti sudah lebih kompensasi. Ada 4 tahun sudah lebih itu. Ya. Mana Bu Nur? Nggak masuk. Bukan, itu Bu Nur Arifah kali ini. Bu Nur yang satunya mana? Nggak hadir.
Berarti ibu yang paling tua ya? Ya, 74. Ya. Alhamdulillah. Saya 17 tahun kalau saya. Baik, kita lanjutkan. Di antara dalil-dalil yang menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan manhaj yang lurus, di antaranya firman Allah dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-103. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafar, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Ayat ini, ibu-ibu, sebenarnya ayat untuk membantah sebuah ungkapan di dalam agama kita apa? Ikhtilafu ummati rahmah. Perpecahan itu sebagai rahmat. Kalau memang perpecahan itu rahmat, perbedaan itu rahmat, kalau kita berbeda ngapain kita saling demo? Betul tidak? Buat apa? Kalau memang kita sudah berbeda, ya sudah kita saling toleransi. Buktinya mereka tidak menerima dakwah kita. Mereka mengusir kita, mereka itu tidak mau mendengarkan. Katanya terjadi perbedaan itu rahmat. Kalau memang rahmat itu kenapa ketika terjadi perbedaan kita tidak bisa saling bertoleransi? Nah, inilah kesalahan. Kalau memang perbedaan itu rahmat, tidak mungkin orang itu akan saling gontok-gontokan. Coba lihat. Ibu lihat fenomena. Berbagai macam kajian ustadz-ustadz kita itu dibubarkan. Katanya perbedaan itu kalau memang rahmatnya silakan terima dong. Tapi nyatanya dibubarkan. Saya itu mungkin ada 3-4 kali saya di stop di satu masjid untuk tidak boleh kajian. Ya. Diusir secara halus. Ya. Di stop. Katanya perbedaan itu rahmat. Mana buktinya? Kalau memang perbedaan itu rahmat, tidak mungkin kita itu akan saling mengusir. Dan masalahnya kita tidak pernah mengusir orang dari masjid, tapi mereka yang mengusir kita dari masjid tersebut. Oleh karenanya perlu dipahami, tidak ada istilah perbedaan itu rahmat, tidak ada. Yang namanya rahmat itu adalah persatuan. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada para sahabat, id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, tatkala kalian dahulu bermusuh-musuhan. Bayangkan ketika Nabi datang ke kota Madinah, yang mana Madinah itu terkenal dengan suku Aus dan Khazraj, berperang selama 150 tahun. Berperang perkara yang sepele. Tapi ketika Islam datang, menjadikan mereka yang dahulunya berperang menjadi bersaudara satu dengan yang lainnya. Itu menunjukkan persatuan itu merupakan sebuah rahmat. Perbedaan, perpecahan itulah yang justru itu sebagai perkara yang tidak baik. Ustadz, banyak kok ulama-ulama kita yang berbeda pendapat. Iya, dalam masalah fikih mereka berbeda pendapat. Contoh misalkan saya kasih tahu ibu-ibu, antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani itu banyak perbedaan yang tidak sama dengan mereka. Tapi ketika mereka bertemu, mereka saling bersaudara. Berbeda dalam masalah pendapat wajar dalam masalah fikih, tapi tidak dibawa ke ranah permusuhan, tidak. Saling bantah-bantahan kok. Tapi tidak sampai yang namanya, oh bakar dia, usir dia, nah seperti itu. Nah, inilah pentingnya memahami masalah ini, Bu. Supaya ibu-ibu ini tidak tabu. Sudah lama ngaji tapi tidak ngerti masalah seperti ini. Maka sangat disayangkan, ibu-ibu tidak menyentuh materi ini, itu sangat disayangkan. Ya, betapa banyak di antara kita yang akhirnya goyang karena tidak memiliki manhaj yang kokoh. Manhaj itu kata Imam Malik, Safinatun Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh yang sedang berjalan di tengah ombak yang sangat besar, banjir yang besar. Faman rokibahan naja, yang naik ke perahu tersebut selamat. Waman tarakaha gharik, yang meninggalkan perahu tersebut maka pasti dia itu akan ditelan oleh banjir tersebut. Itulah manhaj. Itulah pentingnya memahami metode di dalam kita beragama. Makanya di sini Allah ingatkan, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan jangan saling bercerai-berai. Namun perlu diperhatikan, dalam masalah fikih pasti ada permasalahan, ada perbedaan, dan itu wajar dalam masalah fikih. Karena dalam masalah fikih itu tidak ada yang sifatnya absolut. Tidak ada yang sifatnya apa? Absolut. Akan selalu ada perbedaan pendapat. Mana contohnya? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mana yang lebih afdol ketika telunjuk itu hanya diam atau menggerakkan? Ada yang mengatakan menggerakkan lebih afdol.
Ada yang mengatakan diam. Banyak perbedaan pendapat. Seperti misalkan masalah kita melafadzkan bismillah. Apakah melafadzkan bismillah itu lebih afdol ataukah kita tidak melafadzkannya? Terjadi perbedaan pendapat. Tapi ini masalah-masalah yang ditoleransi. Masalah yang tidak masalah gitu loh. Dalam masalah fikih. Ya. Tidak ada masalah. Berbeda dengan permasalahan yang sifatnya akidah. Yang nyembah kubur ya syirik, Bu. Tidak ada istilahnya itu terjadi khilaf. Tidak bisa yang nyembah kubur ya syirik. Menyembelih kepada selain Allah yang namanya syirik. Tapi kalau dalam masalah ibu misalkan dalam masalah fikih, bacaan sholat, contoh orang ruku bacanya apa? Boleh membaca subhana rabbiyal azim, boleh membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Tidak ada masalah karena itu hanya dalam ranah yang sifatnya ibadah. Dan perbedaan pendapat dalam masalah itu wajar. Tapi kalau sudah menyangkut masalah yang sifatnya itu dasar dari agama kita, seperti mengatakan tidak ada yang namanya azab kubur. Azab kubur bagian daripada akidah. Mengingkari akan adanya azab kubur termasuk perbuatan kufur. Nah, itu sudah beda hal. Nah, ini pentingnya kita mendasari diri kita dengan manhaj. Jadi berpegang teguhlah dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, saya tidak akan membacakan semuanya dalilnya. Yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintai wa sab'ina firqah." Atau millah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari kalangan ahli kitab, mereka telah berpecah belah sebanyak 72 golongan. Kalau dalam redaksi yang lain, Nabi menyebutkan Yahudi berpecah jadi 71, Nasrani 72. Satu yang benar, sisanya enggak. Nah, ini saya ingin mengajak ibu untuk membantah orang yang kemarin menikah beda agama. Orang kemarin beranggapan menikah dengan orang Nasrani itu boleh karena mereka ahlul kitab. Maka kita katakan ahlul kitab sekarang tidak sama dengan ahlul kitab dulu. Orang dulu mereka tidak menyembah kepada Isa, mereka berpegang teguh dengan agamanya Nabi. Tapi kalau sekarang ahlul kitabnya bukan ahlul kitab dulu. Sekarang mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan, berarti itu perbuatan syirik. Maka mereka tidak bisa dikategorikan sebagai ahlul kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ini yang perlu dipahami ibu-ibu. Meskipun mereka mau berdalil bagaimanapun, maka kita katakan mereka sudah bukan ahlul kitab yang seperti zaman dulu. Seperti Waraqah bin Naufal, ya, pamannya Khadijah bintu Khuwailid, yang tatkala Nabi turun dari Gua Hira dalam rangka ketakutan, datang kepada Waraqah dengan mengatakan, kalau sekiranya aku masih hidup, tatkala engkau diusir oleh kaummu, aku akan membela dan aku akan beriman kepadamu. Waraqah berpegang teguh dengan agamanya Nabi Isa pada waktu itu. Berada di atas agamanya yang benar, ahlul kitab yang benar. Makanya dulu boleh ahlul kitab menikah dengan orang Islam. Tapi orang sekarang bukan ahlul kitab lagi, sudah dikategorikan musyrikin dia. Kalaupun mereka ingin berpegang teguh dengan agama mereka, sudah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi SAW mengatakan ketika aku diutus, tidak boleh mereka itu berpegang teguh dengan agamanya. Harus masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana Umar pernah dimarah sama Nabi. Bawa Taurat, Nabi marah dengan mengatakan, "Amutahawwikuna anta ya Umar." Engkau ragu dengan apa yang aku turunkan wahai Umar. Kalau sekiranya Nabi Musa sekarang ini masih hidup, maka niscaya Nabi Musa tidak boleh menyebarkan agamanya, dia harus wajib masuk ke dalam agamaku. Tapi beda di zaman waktu itu. Ketika Nabi Musa diutus sezaman dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir bawa syariat sendiri, Nabi Musa bawa syariat sendiri. Tidak ada kewajiban antara kedua nabi ini untuk masuk ke dalam syariat yang lainnya. Mereka punya kewajiban sendiri untuk menyebarkan syariatnya. Tapi ketika diutus Nabi Muhammad, semua tidak boleh menyebarkan syariatnya. Semua harus masuk ke dalam agama Islam. Makanya para ulama ketika ditanya, Nabi Isa nanti ketika turun membunuh Dajjal, apa agamanya? Jawabannya, dia sudah masuk agama Islam. Bahkan para ulama mengatakan seperti Imam Al-Qurtubi, beliau menyebutkan Nabi Isa merupakan sahabat Nabi yang sampai sekarang masih hidup. Kapan ketemunya? Hah?
Kapan ketemu sama Nabi? Kan definisi sahabat Nabi itu ketemu Nabi, beriman sama Nabi, meninggal di atas Islam. Itu namanya definisi sahabat. Abu Jahal bukan sahabat karena dia tidak beriman meskipun hidup bersama Nabi, paman Nabi, bukan dikatakan sahabat. Atau ada yang sudah beriman sama Nabi tapi keluar meninggal di atas kufuran, belum dikatakan sahabat. Kapan Nabi Isa bertemu dengan Nabi? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Bertemu dengan Nabi SAW. Diturunkan untuk membunuh siapa? Dajjal. Maka dia dikategorikan sebagai sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Maka tidak boleh. Nah ini saya ingin mengajak ibu untuk membantah itu. Itulah pentingnya belajar manhaj itu, belajar membantah orang, belajar membantah penyimpangan. Kalau ibu tidak belajar manhaj, ibu tidak bisa membantah orang, tidak bisa mengkanter serangan-serangan mereka, tidak bisa. Ibu hanya defense. Sampai kapan ibu mau defense? Ibu harus melawan. Nah itulah pentingnya belajar manhaj itu. Karena banyak syubhat-syubhat yang tersebar di tengah masyarakat ini. Banyak yang samar-samar, tapi ternyata ibu-ibu tidak sadar terkena syubhat tersebut. Ya, seperti contoh misalkan yang sering terjadi masalah Maulid Nabi. Ya, apakah salah kita itu menghormati Nabi dengan melakukan hal tersebut? Katanya cinta Nabi, ya kita cinta Nabi kan menunjukkan yang demikian. Maka kita katakan, apakah para sahabat tidak pernah hidup di zaman Nabi? Apakah mereka tidak pernah mendapati tanggal kelahiran Nabi? Dan kita katakan tanggal kelahiran Nabi itu bukan tanggal 12 Rabiul Awal, itu justru tanggal wafatnya Nabi. Terjadi khilaf di kalangan para ulama kapan Nabi lahir. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan bukan tanggal tersebut. Tapi yang ijma para ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal itu justru tanggal wafatnya Nabi. Terus gimana cara ibu membantah? Sekedar membaca sirah masa tidak boleh? Kan sering seperti itu. Kata cinta Nabi, kenapa tidak melakukan pengagungan terhadap Nabi? Pengagungan itu kan bukan harus dengan demikian. Bentuk pengagungan yang baik terhadap Nabi SAW adalah dengan beramal sesuai dengan syariat beliau. Itu bentuk pengagungan kepada beliau. Nah, ini jamaah sekalian. Ini kok bau ikan asin ya? Masih pagi loh ini. Bahaya. Saya bisa nggak fokus gitu. Sopo sing goreng iki? Ikan asin atau ikan apa ini? Ikan tongkol. Pindang. Oh, ini kayaknya ikan tongkol nasi bakar ini. Wah, kok berat pagi-pagi. Hah? Taib. Nah, itu diantara dalil-dalilnya. Taib sekarang saya ingin sebutkan kepada ibu-ibu, ya. Apa sih ciri-ciri jalan golongan yang selamat itu? Nah, ini ciri-cirinya. Jadi kalau ibu sudah belajar ini, nanti dijadikan barometer untuk ngikut kajian. Paham Bu ya? Tidak sembarangan orang ibu boleh ngambil ilmunya. Ustadz, dia kan termasuk dai sunnah. Apa dasar ibu mengatakan dia dai sunnah? Ustadz, dia kalau ceramah innalhamdulillah kabeh pakai innalhamdulillah. Iya, Pak, semua pakai alhamdulillah. Ustadz, dia kalau ceramah itu pakai Sahih Bukhari loh, Ustadz. Kitabut Tauhid semua pakai, Sururi pakai itu, saya bilang. Semua pakai. Ibu kira orang Khawarij nggak belajar tauhid? Lebih paham daripada ibu. Tamat, berdepan belakang. Ibu udah hafal-hafal, mereka hafal luar dalam itu. Nah, ini yang penting ini. Yang saya ajarkan ibu nih, ciri-cirinya. Jadi tidak semua orang boleh kita ambil ilmunya. Sebagaimana nasihat seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin, beliau pernah mengatakan, "Inna hadal ilma dinun, fandur amman ta'khuduna dinahu." Atau dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini itu merupakan agama itu sendiri. Maka perhatikanlah dari siapa kalian belajar. Tidak sembarangan orang. Gak boleh sembarangan orang kita belajar. Ya, Ustadz, itu kan MT sunnah. Ya. Apa dasar ibu mengatakan dia MT sunnah? Apa standarnya? Harus ada standarnya, tidak bisa tidak. Sebagaimana satu barang bisa dikatakan barang ini bagus memiliki standar, ada standarnya.
Ya, wong Indonesia mengeluarkan SNI kok. Masa dalam beragama tidak boleh ada? Harus ada standarnya biar ibu-ibu ini tidak seperti bunglon, masuk kandang kambing yang ngembek, masuk kandang kerbau ya mau. Ya, punya prinsip dalam beragama. Katakan tidak pada begini, katakan iya kalau dalam masalah kebenaran. Taib. Yang pertama cirinya. Ya. Ciri golongan yang selamat itu adalah senantiasa berpegang teguh kepada metodenya Nabi dan para sahabat di dalam beragama. Itu penting. Ya. Yang pertama apa? Senantiasa berpegang teguh dengan metodenya Nabi di dalam metodenya Nabi dan para sahabat di dalam beragama. Apa metode Nabi itu? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada dalil. Sebagaimana beliau mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Dua hal yang aku tinggalkan untuk menjadi pedoman hidup. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis-hadis Nabi. Dan ibu tidak boleh mencukupkan diri dengan Al-Quran, harus mengambil hadis. Kenapa? Al-Quran itu tidak bisa tidak dipahami dengan hadis. Karena ada di antara perkara-perkara dalam Al-Quran tidak dijelaskan kecuali di dalam hadis. Contoh, saya kasih contoh. Ibu tahu tata cara sholat itu dari mana? Ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Ibu tahu waktu zuhur, asar, maghrib itu dari mana? Hadis. Tidak ada dalam Al-Quran. Makanya ada satu kelompok yang ada di Jawa Tengah sana. Ya, tahu kelompoknya? Tidak pernah tahu? Kayaknya pendirinya sudah meninggal kayaknya. Kayaknya Solo, di Solo. Tahu Solo? Di Solo tuh ada satu kelompok. Ya, M.A. Tidak pernah dengar? Ah, ibu ini. Ya, ada di sini kayaknya. Dia buka cabang di mana-mana. Dia buka cabang di mana-mana itu. Sudah kayak M goreng sudah itu. Ibu tahu? Ya. Mereka orang-orang itu tidak mau mengambil hadis sebagai pedoman mereka. Mereka hanya mengambil Al-Quran. Sehingga apa penyesatan mereka? Kata mereka, Allah itu hanya mengharamkan yang namanya menjadikan anjing itu najis. Ya, najis. Tapi kalau dijual beli tidak ada masalah katanya. Makanya mereka membolehkan yang namanya jual beli. Padahal kaidah fikihnya segala sesuatu yang sudah diharamkan sama Allah nggak boleh dijual belikan. Ibu jual beli anjing, hukumnya haram. Nggak boleh. Nah, mereka tidak mengambil hadis, mereka hanya mengambil Al-Quran. Yang terjadi ya penyimpangan seperti itu. Nah, nggak boleh kita tidak mengambil hadis Nabi SAW. Ibu nggak bisa memahami memahami tentang tata cara sholat yang benar seperti apa kalau tidak mengambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Tata cara wudu. Wudu itu hanya disebutkan di dalam Al-Quran begini. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal maraqi wamsahu bi ru'usikum ilal ka'bain. Ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian mau sholat, hendaklah kalian membasuh muka kalian, kemudian membasuh tangan kalian sampai siku, lalu mengusap kepala dan membasuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Saya mau tanya ibu, di dalam ayat itu disebutkan nggak tentang kumur-kumur dan istinsyak? Nggak. Gimana caranya ibu paham tentang adanya tamatmut itu? Ada namanya tamatmut, adanya istinsyak, adanya istinsar itu dari hadis Nabi SAW. Anda bisa, ibu hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, harus dengan hadis Nabi SAW. Ya. Makanya ini harus dikombin keduanya. Sebagaimana dulu para sahabat, ketika turun ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabu." Nakalam bima kasabu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu kalau nyuri sampai nisab potong tangan. Ketika ayat ini turun, para sahabat tuh bingung, yang dipotong yang mana? Karena dari ujung sini ke sini itu namanya tangan. Masa dipotong sini? Atau yang di sini? Maka disebutkan oleh Nabi SAW, tangan itu yang dimaksud itu dalam ayat itu tuh bukan satu gini, tapi pergelangannya ini dipotong. Tangan kiri kalau sampai
nisab. Kalau curi lagi, kaki kanan dipotong, disilang. Kalau ibu hanya mengambil Al-Quran, dong ini yang dipotong. Kasihan orang buntung. Ya ini dipotong sebagian sini. Nah, akhirnya kalau ibu lihat ada orang di Saudi misalkan tangannya dipotong ininya, ibu bisa pastikan dia itu semantan pencuri. Kalau sini beda, mau pencuri bagaimanapun penjara, dapat remisi setiap Idul Fitri, betul nggak? Iya toh? Setiap 17 Agustus dan Idul Fitri dapat remisi itu, Bu. Kan lumayan. Dari 20 tahun menjadi Islam tidak. Bahkan Fatimah ditekankan sama Nabi, "Lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaha." Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Aku yang potong sendiri, kata Nabi SAW. Nabi tidak pandang bulu, mau anak sendiri nggak ada istilah, oh ini anakku, enggak. Nabi Fatimah mencuri, potong tangan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, di antara ciri golongan yang selamat, ketika terjadi perselisihan, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Segera kembali kepada dalil. Ibu kalau punya masalah dalam urusan agama, jangan berestimasi, jangan berdialog sendiri. Ya, jangan ibu itu, apa istilahnya? Ya, mereka-reka, tidak boleh. Kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Tanya kepada para ulama kalau tidak ngerti. Jangan menurut saya. Ibu siapa menurut saya? Menurut saya tidak apa-apa. Baru belajar hari ini tentang usul salasa, sudah berani berfatwa. Iya. Hafal Al-Quran saja, kalau sudah sampai lam yakunil ladina kafaru, berhenti. Kepanjangan, Ustaz. Betul ya? Apalagi kalau sudah hadis arba'in. Hadis yang pertama itu butuh waktu 3 bulan. Giliran masuk hadis yang kedua dilihat panjang, gak jadi ngafal. Kepanjangan. Nah, ini yang ibu harus pahami. Ya. Kembali kepada Al-Quran. Dalilnya mana? Kalau punya masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Surat An-Nisa ayat yang ke-59. Surat An-Nisa 59. Ya. Kata Allah, fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Kalau ibu punya masalah dalam urusan agama, segera kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Cari dalilnya. Ya. Kalau sudah ketemu, maka diamalkan. Kalau tidak mampu mencari sendiri, maka bertanyalah kepada para ulama. Taib. Yang ketiga, saya cepat dikit. Di antara ciri golongan yang selamat, bahwasanya tidak mendahulukan perkataan orang lain dari perkataan Allah dan Rasulnya. Oke, iki pendapat kiaiku, mau kiai mau apa, tidak boleh. Harus yang didahulukan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak boleh mendahulukan pendapat orang lain di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Meskipun itu adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena kejadian ini pernah terjadi di zaman para sahabat. Ketika Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mendapati sebagian orang, mereka itu berselisih dalam satu permasalahan. Akhirnya Abdullah ibnu Abbas ini datang kepada mereka untuk memberikan jalan keluar. Maka ketika Abdullah ibnu Abbas menyampaikan dalil kepada mereka, mereka membantah Abdullah ibnu Abbas itu dengan membawakan perkataannya Abu Bakar dan perkataannya Umar. Seketika itu Abdullah ibnu Abbas marah kepada mereka dengan mengatakan, "Arahum sayahlikun." Aku mengira mereka akan binasa. Aku sampaikan kepada mereka tentang ucapan Nabi, mereka membantahku dengan ucapan Abu Bakar dan ucapannya
Umar. Tidak boleh. Kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan, kita harus sami'na wa ta'na. Tidak boleh kan, ini kan kiaiku mengatakan begini. Mau kiai ibu, mau siapa, mau Abu Bakar, ibu bawa itu tidak boleh. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan begini. Kullu kalamin yu'khad wa yutrok. Semua ucapan itu boleh diambil, boleh ditinggalkan. Kecuali ucapannya Nabi SAW. Kalau ibu sudah disampaikan hadis, disampaikan firman Allah, tidak boleh ibu itu menolak. Tapi ibu harus menerima dengan lapang dada. Nah, ini ciri golongan yang selamat. Meskipun yang menyampaikan dalil itu adalah orang kafir. Kalau yang disampaikan benar ibu terima. Tapi tidak boleh ibu cari kebenaran dari orang kafir. Makanya aneh ada orang belajar Islam ke Jerman, belajar Islam ke Amerika, ke McDonald. Ya. Saya punya dosen dulu S2 itu. Mereka dengan bangganya cerita mereka belajar filsafat Islam di mana, di Jerman katanya. Mereka belajar filsafat Islam di mana, di McDonald. Akhirnya pulang-pulang jadi apa? Jadi liberal. Jadi liberal. Nah, banyak seperti itu. Mengatakan bahwasanya wanita itu tidak wajib berjilbab. Di zaman sekarang kita mengikuti Al-Quran itu sudah tidak kontekstual segala macam. Hukum syariat sekarang itu tidak bisa diterapkan. Coba lihat. Andaikan negara kita ini menerapkan hukum Islam, dan ibu harus tahu sejarah. Sebenarnya negara kita ketika sudah merdeka, itu pada sila yang pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa disertai dengan menerapkan segala syariatnya. Itu dipotong. Andaikan sila itu tetap ada pada waktu itu, mungkin negara ini sudah menjadi negara Islam secara sempurna. Dan itu sejarah yang menyatakan demikian. Itu dipotong. Andaikan negara kita menerapkan syariat Islam, nggak ada yang korupsi itu, Bu. Kalau nyuri saja sudah potong tangan, apalagi yang korupsi. Bukan potong kepala, tembak mati kayaknya. Nah ini jemaah sekalian. Yang keempat, di antara ciri golongan yang selamat, senantiasa menjaga kemurnian akidah, tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Ya, tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan perbuatan syirik. Bagaimana kita mau selamat kalau kita melakukan perbuatan syirik? Maka sering saya ingatkan ibu-ibu, jangan sampai ibadah yang ibu lakukan 60-70 tahun itu sirna lantaran karena ibu berbuat syirik hanya dalam masa 1 menit. 1 menit itu sudah cukup menjadikan ibu menghancurkan seluruh amal ibu dengan perbuatan syirik itu. Ibu sudah ikhlas bertahun-tahun, tiba-tiba ibu berdoa, ibu percaya kepada pawang hujan. Oh, luar biasa. Aduh. Eman, Bu. Ini jidat sampai hitam ibu sholat. Puasa setiap hari, Senin Kemis tambah ayamul bid. Luar biasa. Ibadah pokoknya ibu lakukan semua. Ibu sudah siap untuk memanen pahala. Tapi tiba satu masa ibu percaya sama pawang hujan. Iya, buktinya iya benar di sana hujan, dia benar untuk menghentikan hujan. Dan perlu diingat, ketika dia mampu menghentikan hujan, itu Allah sedang menguji kita. Kita percaya sama Allah, percaya kepada pawang hujan. Sama seperti dukun, ibu datangi pertama, dukun itu pasti benar. Yang kedua, ketiga pasti tidak benar. Karena jinnya itu tidak mau membenarkan lagi. Kerjasama sama jin itu benarnya cuma di awal, sisanya enggak. Makanya supaya dukunnya tetap eksistensi, dia harus senantiasa terus kufur kepada Allah, dan dia harus terus mempersembahkan tumbal kepada jinnya itu. Nah, ibu percaya sama dukun. Benar, kalau ibu datang pertama itu pasti benar. Dan yang lebih parahnya, secara tidak langsung ibu menjadi sales bagi mereka yang promosi. Aku datang ke Mbak itu benar loh, barangku temu. Iya benar, diberikan sama Allah Ta'ala untuk ibu menemukan barang ibu. Masalah
Hanya nanti ibu percaya sama dukunnya atau percaya sama Allahnya. Itu masalahnya. Ibu percaya sama pawang hujan. Nahan BAK-nya aja nggak bisa deh. Ibu percaya sama dukun untuk menemukan barang. Oh, barang yang hilang punya dia aja nggak ketemu-temu. Percaya sama para tidak normal. Ya, itu yang nggak datang tuh lebih nggak normal itu. Apa percaya sama mereka? Bisa baca garis tangan. Oh, garis tangannya itu ya orangnya begini. Sejak kapan orang bisa baca garis tangan itu? Tidak ada orang ceritanya bisa baca garis tangan. Kalau sekedar lihat garis tangan, oh bentuknya ini 8, ini 1, 81. Ya cocok logi. Ya, 81 tambah 18, 99. Asmaul Husna katanya. Ibu pernah dengar kayak gitu? Astaga. Ya. Apalagi kemarin itu, kok pas corona itu, bertahun-tahun ibu baca Iqra. Ya. Ya, ya toh? Bertahun-tahun ibu baca Iqra. Coba saya lihat dulu, saya lupa itu lapatnya itu. Itu saya posting itu. Mana? Bertahun-tahun ibu baca Iqra, tiba-tiba kok baru sekarang ibu gitu kan ya? Ya. Padahal dalam Iqra itu Bu, itu kata kalau disambung itu jadi fiil namanya. Corona, apa sih corona itu? Corona itu artinya menggandengkan, itu namanya corona. Corona dalam bahasa Arab bukan pakai kof, tapi kaf, kuruna. Corona, ya, dalam bahasa Arab itu kuruna. Ini ndak kok, gimana? Corona, ya elah. Kok lata banget ngikut gitu loh. Corona zamana kadzaba gitu kan. Terjadi pada zaman yang penuh dengan dusta. Sejak kapan zaman itu begini? Zaman itu begini Bu, zamanun, bukan pakai fathah. Sudah so tahu. Ini live ya? Bahlul pula. Astagfirullah. Saya tuh gemes sama orang-orang kayak gitu tuh. Iya. Disebarkan di mana-mana. Yang tadinya kita tidak mau ngomong sebenarnya, akhirnya harus akan bicara. Jadi sejak kapan corona zamana kadzaba? Ya. Corona terjadi di zaman penuh kedustaan. Ya. Justru dia sendiri yang melakukan perbuatan dusta. Mana aneh. Ya. Ini namanya aneh bin ajaib. Ya, makanya kata para ulama benar, al-junun funun, kegilaan itu beraneka ragam. Ya, aneka ragam gila itu. Orang gila itu aneka ragam. Ada orang gila lihat HP sendiri ketawa-tawa, ya, contoh orang gila itu. Iya. Iya enggak? Orang ngelihat HP ketawa-tawa sendiri gitu kan, padahal HP-nya mati. Iya, kalau ada yang ditonton bener ya ketawa. Ini udah HP-nya mati gitu, ketawa sendiri. Ya. Ditanya kenapa ketawa? Nggak ada. Lebih parah lagi loh. Ya Allah. Subhanallah, sudah ngaji tauhid, sudah ngaji akidah. Parah. Ya. Kayaknya ibu-ibu nih benar harus ditasfiyah dan tarbiyah. Ya, harus benar-benar dibersihkan dan dididik. Dan mungkin tambah satu, diruqyah. Ya, masih banyak ya peninggalan zaman dulu yang masih bercokol dalam diri ibu-ibu. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang mantan ziarah wali dulu. Siapa yang mantan? Siapa yang mantan dulu? Ziarah 5 atau ziarah 9? 9. Subhan. Berapa habis biayanya, Bu? Ibu bayar berapa itu? Kenapa Penur? Yang mimpin. Al-Fatihah.
Ya sama saja. Lo datang ke sana itu sudah apa? Subhanallah, Ibu. Mau pergi ujian, mau ujian nasional istighosah dulu. Saya dulu tuh agak iseng gitu loh, Bu. Ya, saya dulu iseng gini. Saya masuk ke Ampel itu. Ya. Pas masuk, kan niat kita sebenarnya mau belanja itu kan ya, mau belanja. Kita masuk lewat nyamplungan itu, lewat nyamplungan. Karena memang situ kan yang tempat masuk utamanya itu. Ya, atau lewat jalan sasaknya. Bisa lewat jalan sasak atau lewat nyamplungan. Ya. Makanya namanya nyamplungan, nyemplung lama-lama itu kan. Ya. Masuk situ kita. Jadi saya ngomong sama teman ini, cobalah sekali-sekali kita lihat dalam yuk. Ya, ayolah jalan kita. Baru masuk ada air zam-zam katanya. Penasaran saya, sejak kapan air zam-zam itu ada proyek pipanisasi dari Saudi ke sini itu loh. Ya toh? Kok mau dibodoh-bodohi? Kita angkat, ya Allah, banyak ulatnya. Iya Bu, banyak jentik-jentiknya. Itu diminum sama orang-orang, subhanallah. Yang gentong-gentong itu loh, itu kotor loh sampingnya itu. Saking apa istilahnya, saking isengnya saya ginikan gentong itu. Itu bukan warna hijau, hitam. Ini live ya. Nanti kalau MCG didatangi saya nggak tanggung jawab ya. Ya. Masuk saya. Ya Allah Bu, ada orang yang baca, ada orang sholat, ada orang yang tawaf di situ, ada orang nangis-nangis. Bu, Allah sebutkan, ya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyembah, mereka tidak bisa dengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak bisa jawab. Lebih parah lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti di hari kiamat mereka akan bilang, "Oh, saya enggak pernah nyuruh kalian datang ke kita." Itulah perbuatan syaitan. Makanya syaitan itu, kata Imam Ibnu Qayyim, menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan melalui 7 pintu. 1, Ibu tulis. Ya. Berapa, Bu? Ada berapa pintu? 7 pintu syaitan. Yang pertama, pintu syirik. Syaitan selalu melalui yang paling atas, syirik dulu. Jadi manusia itu disesatkan melalui perbuatan syirik. Ya kayak contoh, ziarah itu. Ziarah itu hukum asalnya boleh. Dan ziarah itu bukan hanya berziarah kepada orang mati. Orang hidup juga ziarah. Ibu pergi kunjungi teman yang tidak ada hubungan rahim, itu namanya apa? Ziarah. Jangan selalu konotasinya ziarah itu untuk orang mati. Saya mau pergi ziarah kamu. Bahkan ada teman itu ya, ketika bilang, saya mau pergi ziarah kamu, enak kali, saya belum mati loh ini, katanya gitu. Ngomongnya gitu. Padahal ziarah itu bukan hanya untuk orang. Ziarah itu secara umum. Ibu pergi ke rumah tetangga, kalau yang bukan itu namanya ziarah. Ya, ibu pergi ke orang sakit, namanya apa? Ziarah. Ya, ziarah namanya. Ziaratul marid, ziaratul saling menziarahi saudara. Dalam hadis riwayat Muslim misalkan, ketika Nabi menyebutkan ada orang pergi ke satu daerah, ditanya sama malaikat, mau kemana? Aku mau ziarah. Dia bilang ziarah karena mengunjungi saudaranya yang masih hidup, bukannya mau mati. Ya. Yang kedua, kalau tidak mampu melalui pintu syirik, pintu bid'ah. Dan banyak orang terjatuh dalam masalah ini. Kenapa? Karena orang menganggap bid'ah itu seperti ibadah. Masa kita dilarang sholawat? Yang larang ibu sholawat siapa? Yang nggak boleh itu sholawatan. Ada yang larang sholawat gak? Sholawat itu ibadah yang mulia kok. Bahkan kita disuruh untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Tapi yang dilarang itu sholawatan. An-nya itu loh Bu. An. Sama tahlil. Ibu tidak dilarang bertahlil. Siapa ibu larang tahlil? Nggak ada. Tapi tahlil, itu. Nggak ada yang larang ibu baca surat Yasin. Yasin itu bagian dari. Tapi yang dilarang itu baca ya. Ibu loh yang ngomong ini, bukan saya loh ya. Nanti kalau MCG didatangin ibu.
Makanya kata para ulama, al bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Orang maksiat dia sadar dirinya tapi melakukan bid'ah orang nggak sadar. Itu ibadah itu. Makanya bid'ah itu selalu kaitannya dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Sholat rogoib. Masa orang sholat nggak boleh? Yang larang ibu sholat siapa? Yang nggak boleh itu sholat rogoib, nggak boleh. Nggak boleh. Hah? Nggak pernah ngerti sholat rogoib? Ya Allah, nggak pernah ngerti. Sholat ispu Sya'ban itu loh. Wah, kudet ibu-ibu nih. Nah, kalau tidak bisa melalui pintu ini, masuk ke pintu yang ketiga, pintu dosa besar. Dosa besar. Dijerumuskan ke dalam dosa besar. Kalau tidak mampu melalui dosa besar, maka nanti masuk ke pintu dosa kecil. Dijadikan kita itu meremehkan dosa-dosa kecil. Wah, kan dosa kecil Ustaz, nggak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Setan itu Bu, ketika membisiki kita, apa katanya? Nggak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun. Iblis datang kepada Iblis datang kepada Nabi Adam dan Hawa. Apa katanya? Wa innilakuma laminan nasihin. Aku datang kepada kalian untuk memberi nasihat. Tidak pernah iblis mengatakan aku datang kalian untuk menyesatkan. Tidak ngomong gitu. Aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. Ya. Makanya setan datang ketika membisiki kita dalam hati. Bilangnya apa? Nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Ya. Yang kelima disebut dengan pintu apa? Saya terjemahkan bahasanya ya. Berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Jadi perkara-perkara mubah itu terlalu berlebih-lebihan. Kayak contoh goes itu boleh Bu, tapi kalau goes dari pagi sampai malam ya nggak boleh jadinya. Goes itu boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh kan? Tapi kalau ibu goes dari pagi sampai malam kemudian tidak sholat, boleh tidak? Jadi yang mubah menjadi haram. Nah itu tidak boleh. Nah yang ke-6, pintu meninggalkan yang prioritas dan sibuk dengan yang bukan prioritas. Mana contohnya? Sibuk sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Yang paling penting sholat subuh atau sholat tahajud? Sholat subuhnya. Yang wajib ditinggalkan malah sibuk dengan yang sunnah. Nah itu tidak boleh seperti itu. Nah setan sering seperti ini. Disuruh sholat dari jam 2 sampai subuh. Akhirnya mendekati subuh ngantuk tidur sebentar. Tahu-taunya bangun jam berapa? Ya, bangun jam 7 sholat duha sekalian. Nah, ini 6 tambah 1 yang ke-7. Pintu diganggu ketika beribadah. Jadi ketika kita mulai ibadah di situ kita diganggu. Kata para ulama, nomor 7 ini nggak ada yang selamat. Sampai Nabi SAW pun tidak luput dari yang namanya gangguan. Mana contohnya? Nabi ketika sholat, pernah satu ketika setan itu, jin itu lewat di hadapan Nabi. Akhirnya Nabi itu mencekik dia. Sampai keluar liurnya. Kata Nabi SAW, andaikan Allah tidak menjadikan mereka itu makhluk yang tidak bisa dilihat, aku akan ikat dia di tiang Nabawi, di Masjid Nabawi, dan akan menjadi olok-olokannya anak-anak kecil. Tapi masalahnya kan jin itu tidak bisa dilihat toh. Makanya jangan mengaku bisa lihat jin, bahaya. Oh, dia orangnya indigo Ustaz. Ya, indigo artinya orang bego artinya itu. Ya, indigo itu Bu, itu bukan satu kelebihan, justru itu kekurangan. Karena bisa melihat jin. Kalau sudah bisa melihat jin, ini parah sudah. Dan memang jin itu tidak bisa kita melihat dalam wujud aslinya, selalu berwujud dengan yang bermacam-macam. Ada yang wujudnya seperti ular, dan itu bukan wujud aslinya jin. Dia menjelma menjadi
makhluk-makhluk yang lain. Dan ibu tidak tahu kan wujud jin yang seperti apa aslinya kan? Ibu pernah lihat? Kalau kita kan manusia begini kan wujud aslinya. Jin tuh apa wujud aslinya? Mukanya serem Ustaz. Ya paling berubah jadi genderuwo, kuntilanak. Ya. Atau mungkin berubah menjadi sundel bolong gitu kan. Nggak ngerti kita. Tapi dalam bentuk aslinya jin itu tidak ada yang pernah melihat. Nah, mana contoh yang nomor 7, ibu sering misalkan ibu lagi sholat, mutakbir, Allahu Akbar, takbir, itu dapur sudah dimatikan nggak kompornya. Ah, itu contoh. Contoh bahwasanya kita tidak pernah luput dari gangguan syaitan. Nah, itu 7 pintu syaitan itu menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Nah, termasuk salah satunya adalah perbuatan apa sih? Syirik. Tapi saya tambah lagi satu. Ya, karena ini waktunya juga sudah mepet. Sebenarnya masih banyak ya. Nanti kita lanjutlah pada pertemuan berikutnya aja. Yang kelima, ya. Ciri golongan yang selamat itu senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan hari-hari. Jangan sampai ibu memiliki pemikiran, oh Ustadz ini kan sunnah. Iya, benar sunnah, tapi sunnah itu penting. Dahulu para salaf itu pernah bilang seperti ini. Kana salaf ya'maluna sunnah li'annaha sunnah. Wa kana al-khalaf yatrukuna sunnah li'annaha sunnah. Dulu, orang-orang soleh zaman dulu, mereka mengamalkan sunnah karena mereka tahu ini adalah sunnah Nabi. Mereka antusias. Tapi orang sekarang, mereka meninggalkan sunnah, yaitu karena punya pendapat, kan sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Justru salah. Dengan adanya ibadah-ibadah sunnah, itu akan membantu kita untuk menutupi kekurangan dari ibadah-ibadah yang wajib. Andai kata nih, tidak ada kekurangan ibu dalam ibadah yang wajib, maka ibadah sunnah itu akan menjadi nilai plus ibu yang akan memberatkan timbangan di akhirat. Maka jangan pernah meninggalkan ibadah sunnah. Ustadz, saya tidak bisa mengamalkan seluruhnya ibadah sunnah itu. Yang menyuruh ibu mengamalkan semuanya tidak ada. Kalau bisa mengamalkan semuanya itu lebih bagus. Tapi ibu cari yang sekiranya berpotensi untuk ibu amalkan secara konsisten, ibu berpegang teguh sampai meninggal dunia. Ibu mampunya mengamalkan puasa Senin Kamis aja yang puasa. Kalau sholat, ya sholat rawatibnya ya. Yang lainnya tidak bisa. Ya sudah, itu aja diamalkan. Ibu jaga sampai ibu meninggal dunia. Karena itu bisa jadi menjadi sebab ibu dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau kita mau mengamalkan ibadah sunnah dari pagi sampai tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu banyak. Betapa banyak di antara kita yang luput melakukan ibadah sunnah. Sunnah Nabi SAW. Bangun tidur, kita lupa membaca doa. Iya, baca doa, tapi tidak mengamalkan sunnah yang lain. Apa sunnah yang lain? Di antara sunnah Nabi SAW, kita disuruh mengusap muka itu dengan ini. Dengan ini. Di antara sunnah Nabi yang ditinggalkan di zaman sekarang, Nabi kalau selesai sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu ada istilahnya, apa istilahnya? Ittaja'a alal firash. Beliau itu membaringkan badannya ke atas tempat tidur, tapi tidak tidur. Kalau kita jangan tidur nanti. Ya. Betul tidak? Kalau Nabi tidak memejamkan matanya. Jadi tidur Nabi itu membaringkan melalui tubuh sebelah kanan, sambil menanti datangnya waktu qomat. Karena kan rumah beliau keluar masjid kan langsung masjid kan. Kalau kita tidak bisa mengamalkan itu, apalagi yang rumahnya jauh dari masjid, itu tidak bisa diamalkan. Bahaya. Ya. Contoh sunnah yang mulai ditinggalkan sekarang, sholat pakai sandal. Ibu dalam rumah sholat pakai sandal nggak ada masalah. Amalkan bu. Tapi jangan di masjid, bahaya. Takmirnya marah nanti. Kalau di rumah ibu sholat pakai sandal, amalkan itu. Karena itu mulai ditinggalkan sama orang-orang sekarang. Sholat pakai sandal. Kemudian berwudu dengan khauf. Itu mulai ditinggalkan sekarang. Ibu praktikkan. Kalau ibu pergi ke masjid, ya ibu pergi kajian ke masjid, dari rumah wudu. Dari rumah wudu. Nanti kalau batal, misalkan sampai masjid batal, maka silakan ibu berwudu dengan tetap menggunakan sepatu dan cukup bagian atas ibu basuh. Setelah itu ibu sholat. Itu sudah mulai ditinggalkan sekarang. Sunnah yang sangat banyak mulai ditinggalkan. Banyak.
Termasuk di antara sunnah yang sering ditinggalkan sekarang. Ya banyak bahkan dikatakan sebagai perkara yang tidak boleh. Ya perkara yang jijik, yaitu mencilat tangan ketika makan. Padahal Nabi mengatakan imma yal'aqahu atau yul'aqahu. Pilih salah satu, mau dia yang menjilat atau dijilatkan sama orang. Tentu istrinya. Tidak mungkin suruh orang lain. Ini sunnah yang boleh dilupakan. Salah satu sunnah juga yang sering dilupakan sekarang apa? Nabi itu kalau makan suka makan bersama-sama dalam satu nampan. Kita nggak piring sekarang, apalagi musim corona. Ibu kalau bisa satu rumah beli nampan, makan nampan, itu lebih bagus. Karena itu terpraktekkan sunnah. Ya. Ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan sekarang. Maka kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi itu banyak. Ya, banyak sekali. Ya. Banyak. Ya. Taib. Ya, saya cukupkan sampai di sini untuk materinya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk lanjutkan ini. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo ibu-ibu saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Banyak. Di antara penyimpangan yang di JT Jamaatut Tabligh, bukan Jamaatut Takjil ya. Karena ada Jamaatut Takjil. Saya dulu mantan jamaah takjil dulu. Apalagi mahasiswa dulu itu. Lumayan Bu, pergi saya cari masjid-masjid yang besar. Karena biasanya enak-enak takjilnya. Iya. Oh, buka kartu kita orang ini. Bentar belum. Salah satu penyimpangannya, mereka itu, ini penyimpangan yang sangat fatal. Mereka itu menyuruh berdakwah orang yang belum memiliki ilmu. Baru tobat disuruh langsung baca Fadilah A'mal. Fadilah A'mal itu isinya hadis-hadis dhaif yang paling banyak. Itu penyimpangan Jamaatut Tabligh. Yang kedua, penyimpangan mereka, dan ini menjadi akidah mereka. IPB, apa IPB? Institut Pertanian Bogor. IPB, India, Pakistan, Bangladesh, itu lebih baik bagi mereka daripada datang ke Mekah dan Madinah untuk ibadah. Banyak penyimpangannya. Penulis buku ini mantan jamaah tabligh. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu itu mantan jamaah tabligh. Beliau tobat, beliau menjelaskan tentang bagaimana penyimpangan dari jamaah tabligh. Kemudian berdakwah yang ketiga, berdakwah menentukan hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Dari mana asalnya? Tidak ada. Menentukan hari-hari seperti itu. Dan kenapa harus meninggalkan kampung orang? Kampung sendiri, kampung orang didatangi. Keluarga lebih utama. Meninggalkan anak istri di rumah, anak istrinya keteteran, dia pergi sibuk untuk pergi berdakwah di tempat orang. Orang yang boleh berdakwah itu orang punya kapasitas, bukan orang nggak punya ilmu. Iya, jaulah. Ibu tahu artinya jaulah? Jaulah itu berasal dari kata jala ya julu. Jaulah. Apa sih jaulah? Jaulah secara bahasa artinya jalan-jalan. Itu namanya jaulah. Tapi dalam istilah mereka, jaulah itu mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat berikutnya, ke satu masjid ke masjid sambil membawa kompor, ya. Ya. Kemudian datang ke rumah-rumah, ya, untuk mengajak apa? Mengajak sholat. Benar, sholat itu penting. Tapi kalau tauhid nggak diperhatikan, nggak bisa. Dan yang mereka yang lakukan itu adalah orang-orang tidak berilmu, orang-orang jahil. Mantan ini jadi pendakwah, mantan ini jadi dakwah. Mana contohnya? Itu contoh mantan rocker itu. Dengan jahilnya dia. Ya, saya tidak perlu sebutkan nama, ibu sudah tahu ya. Dengan jahilnya dia mengatakan, ya, musik itu ada terjadi khilaf di kalangan para ulama. Iya benar. Dalam segala hal banyak khilaf. Musik itu ada khilafnya. Ibnu Hazm memandang musik itu boleh. Tapi apakah kita mengambil Ibnu Hazm dan meninggalkan Imam Bukhari, sementara Imam Bukhari itu jauh hidup di zaman Ibnu Hazm, ulama belakangan, meninggalkan ijma dan berpiri kepada satu orang? Tidak bisa seperti itu. Ijma sudah mengatakan musik haram. Sepakat seluruh para ulama mengatakan musik haram. Kalau ibu mengambil bahwasanya setiap permasalahan itu ada khilaf, semua ada khilafnya, Bu. Nggak ada yang tidak ada khilaf. Ya. Bukan berarti dengan khilaf itu kita ambil yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan bagaimana yang menjadi sesuai dengan syahwat kita, bukan seperti itu.
Banyak penyimpangannya, saya tidak sebutkan semua. Bahkan Jama'atut Tabligh ya, itu termasuk salah satu kelompok yang sangat berafiliasi kepada tasawuf. Ya, tasawuf. Cerita-cerita nggak jelas, cerita-cerita aneh. Orang-orang ini mengimani tentang kalau sudah sampai derajat wali ini, mereka bisa pergi sholat ke Mekah, sholat ke ini. Tapi masalah Allah turun ke langit dunia, mereka tidak percaya. Kenapa makhluk bisa, kenapa Allah nggak bisa? Paham maksud saya? Mana yang lebih hebat, Allah atau makhluknya? Tentu Allah. Bagi Allah mudah turun ke langit dunia. Kalau kita bisa meyakini orang itu yang dari Indonesia bisa pergi sholat ke Mekah, sholat malam sholat maghrib di Mekah, sholat isya'nya di Medina, kita bisa meyakini hal itu. Kenapa Allah tidak bisa kita yakini? Allah turun ke langit dunia dengan alasan kalau Allah turun ke langit Surabaya, misalnya ke Surabaya, nanti yang di daerah sana di mana gimana? Itu mudah bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah itu sangat mudah. Jangankan itu sekedar turun, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu sangat mudah. Bukan tugas kita untuk mengintervensi apa yang dilakukan Allah. Yang kita lakukan cukup melakukan perintah. Allah suruh kita berdoa, di sini berdoa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Bisa dipahami ibu-ibu. Banyak penyimpangan jamaah tabligh. Di Indonesia ini banyak kelompok, ada LDII, dulu namanya Lemkari, Islam Jamaah, yang mewajibkan bagi mereka untuk mereka berbaiat. Yang tidak berbaiat dengan mereka najis. Maka pernah teman saya dulu tuh ngerjain sholat di masjid mereka, jalan seluruh masjid itu. Akhirnya dipel. Dikerjain sama teman saya tuh. Saya bilang sama dia, kurang ajar kau. Ya enggak apa-apa sekalian katanya gitu. Dan itu masih sampai sekarang. Ya, LDII, dan banyak teman-teman yang tobat dari LDII itu. Ya. Kalau itu saya itu kemarin yang suka lihat itu posting di grup itu tentang ustazah. Nah, setelah saya lihat ternyata ustazah ini dari Wahdah itu ustaz. Ya, sebentar, kita tutup ini dulu ya. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan dulu.